semuanya. Jadi ada tugas nih dari perkuliahanku yang membawa kita ke Tuban. Ikuti keseruannya. Nah, kita sampai di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, yang menjadi pelopor batik Gedok Tuban. Nah, kita akan ke salah satu galeri batik, yaitu Galeri Batik Tenun Gedok, melatih mekar mandiri, satu-satu kainnya yang ditenun sendiri. Kain gedok dibuat dari kapas lokal yang dipintal menjadi benang, lalu ditenun menggunakan alat tradisional. Suara khas dari alat tenun itulah yang menjadi asal nama gedok. Bunyi dak-dak yang ritmis dan menenangkan. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan minggu. Setiap helai benang ditata dengan sabar, menjadi lembaran kain yang kuat namun lembut. Tahap ini adalah proses mencanting, yaitu memberi malam panas pada permukaan kain. Sesuai dengan motif batik, malam berfungsi untuk menutup bagian-bagian kain agar tidak terkena warna saat proses pencelupan. Pada batik Gedok Tuban, proses ini dilakukan dengan sangat teliti, mengikuti pola motif tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Keahlian tangan pembatik menentukan keindahan dan ketepatan hasil akhirnya. Ini adalah cuplikan saat kami wawancara owner dari Batik Melati, Mekar Mandiri. Nanti ada kayak yang grenjel gitu, grenjel bukan lain, halus gitu. Bukan, maksudnya gini, nek pengaruh satu-satu dulu ya. Nek maksudnya gini, nek kayak itu namanya nyentek dulu, kayak gini nyentek ya. Nyentek itu tergantung orangnya. Jadi nek memang itu orangnya itu tenaganya agak ditekan, otomatis nanti memang pengaruh dengan kainnya. Kainnya akan menjadi lebih rapat. Tapi kalau nyenteknya itu kur angger, dia tingkat kerapatannya beda. Dalam kualitas gedok itu yang nomor satu adalah tingkat kerapatannya. Semakin dia itu menekan, itu otomatis semakin rapat. Tapi kalau dia hanya nyantai tak cuma gini tak tanpa tenaga, nggak mungkin dia itu rapat. Paling ya bisa masuk antara benang yang sini sama yang ini paling masuk, tapi pasti agak renggang. Tapi nek rapat, nek apapun nek nekannya kuat, dia akan lepas. Itu tingkat kerapatan. Itu kerapatannya juga kalau misalnya diberi pewarna itu menonjol gitu ya, maksudnya tepat kata tapi ya kan gitu. Kalau yang lebih rapat, Kalau lebih rapat itu otomatis lebih bagus. Tapi kalau nggak rapat, otomatis kan dia agak memang kelihatan agak apa ya, agak gelap. Agak gelap soalnya
dari seratnya itu tadi kan dia jarang-jarang. Kalau memang jarang semua itu gelapnya rata. Tapi kalau memang itu eh, jarangnya itu yang nanti yang di sini itu jarang, terus yang di sini itu agak rapet, gitu nanti dia akan beda. Teksturnya sudah beda. Sebelumnya kami pernah berwawancara dengan beliaunya pada hari Minggu, tanggal 23 Maret Sebelumnya, tahun Assalamualaikum 2025, warahmatullahi wawancara secara wabarakatuh. online untuk memperoleh informasi. Perkenalkan kami dari mahasiswa pendidikan IPA UNESA. Di sini kami ingin wawancarai Ibu sebagai narasumber terkait dengan kearifan lokal yakni batik gedok Tuban. Sebelumnya perkenalkan nama saya Selvi Nurhamidah dan rekan-rekan saya. Saya Davina Razakti Akala Putri dari Prodi Pendidikan IPA juga. Selanjutnya Deva. Baik, saya Deva Almira, biasanya dipanggil Deva, dan satu lagi Tuwada Nadia. Assalamualaikum Bu Nani. Saya Latifah Nadia Salma dari Prodi Ibu belum, mic-nya belum diaktifkan. di Universitas Negeri Surabaya. Nggih, Mbak, monggo. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dahulu, ibunya namanya siapa? Baik, Mbak. Nggih, nama saya Nani Hariningsih. Alamatnya kalau Mbak Nadia sudah tahu ya, di sini berada di daerah Kecamatan Kerek, yaitu tepatnya di Dusun Kajuran, ikutnya Desa Margorejo. Langsung saja Ibu ke pertanyaannya. Nggih, monggo, nggak apa-apa. Baik Ibu, saya mau bertanya, untuk pewarnaannya itu biasanya pakai bahan alami atau pakai pewarna sintetis ya Ibu? Dua-duanya kita pakai, Mbak. Jadi kita menggunakan alami juga iya, kita menggunakan sintetis juga iya. Karena apa? Di sini kadang ya kalau di daerah lokal itu kan karena warna alami itu jarang disukai. Selain nilo atau indigo. Kalau indigo memang mereka di sini senang banget indigo itu. Soalnya kita juga buatnya itu buat sendiri indigo yang apa itu kita ambil juga bahannya dari lingkungan sekitar. Indigo itu di sini itu berasal dari daun tom. Jadi kayak daun tom itu kita ambil juga yang apa itu dari pabrik sini, yang apa pabrik dari sini kan ada pabrik semen ya. Dari situ, terus yang kedua juga kita bisa ngambil juga yang daerah dekat sama laut, itu hasilnya juga beda. Bagus yang dari daerah sini, yang apa itu yang di daerah pabrik semen di situ. Itu lebih bagus indigonya. Untuk lateknya itu bisa dibuat untuk mengobati apa penyakit gondong ya. Itu bisa itu yang lateknya itu. Nah, terus di sini kan banyak juga yang apa itu yang alam itu selain daun tom yang bisa menghasilkan indigo, pasta indigo itu kan kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar daun-daunan di sini kan banyak ya kayak daun putri malu, daun mangga, kayu-kayunan pun juga bisa, kayu mahoni, terus jaranan, secang di sini nggak ada ya. Kalau secang kita ambilnya dari Jogja. Jelawe kita juga ambilnya dari Jogja. Tapi kalau yang kayu-kayuan lingkungan sekitar itu banyak juga bisa dipakai juga. Karena fiksasinya kita juga pakai untuk kapur. Itu yang paling bagus daripada tawas dan lain-lain gitu. Kalau sintetis itu kan sini biasanya sukanya sintetis, kita tetap menggunakan pakai naptol. Tergantung juga kadang-kadang kita juga pakai indantrin, bermacam-macam lah kalau sintetis di sini gitu.
Jadi kan ada pasarnya sendiri-sendiri kalau pewarna alam dan warna sintetis. Kalau di Bali sama di Jakarta itu biasanya sukanya memang warna indigo. Terus ada juga yang sukanya itu pakai sogan juga. Jadi kita itu sebagai apa ciri khas yang batik yang bagus itu di sini kita pakai indigo dan kita campur dengan sogan, Mbak. Itu bagus banget. Itu. Jadi ya tergantung dari peminatnya dari konsumen. Dia mintanya warna alam atau warna indigo. Karena warna alam warna sintetis. Kalau warna indigo memang jauh lebih mahal. Karena prosesnya itu mulai dari awal sampai menjadi warna itu pun juga lama. Itu. Baik, Ibu mau bertanya, sekarang batik gedok itu masih sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau lebih banyak digunakan dalam cara tertentu saja, Ibu? Kalau sekarang ya Mbak, kalau dulu memang beda ya. Dulu itu memang sebenarnya batik ini itu ada filosofinya masing-masing, Mbak. Sebenarnya batiknya yang batik gedok itu memangnya harganya itu memang mahal karena bukan dari barangnya, tapi nilai produksinya itu jauh lebih lama. Itu yang menjadi barang itu menjadi mahal. Mulai dari kita menanam kapas, memanen kapas, memintal kapas, ya kan? Terus memintal kapas sampai jadi benang, terus membuat kain, menenun kapas, terus membatik, dan apa itu membuat warna pun itu juga membuat sendiri. Nah, itu yang merupakan nilai yang mahal, nilai produksinya. Nah, terus kayak apa? Zaman dulu, kalau orang zaman dulu memang batik gedok itu dipakai itu pada apa ya pada acara-acara tertentu pada waktu zaman dulu. Contohnya ada batik apa itu Panjipuro, namanya itu batik Panjipuro. Nah, itu digunakan ataupun dipakai pada waktu acara pertemuan para kaum bangsawan gitu. Itu zaman dulu, Mbak. Nah, ada juga yang namanya motif kijing miring, itu ada filosofinya juga. Jadi kayak kita itu sebagai manusia harus ingat tentang kematian. Itu seperti itu. Tapi kalau sekarang seperti ini, sekarang maksudnya zaman kan mulai berubah ya. Itu batik itu bisa dipakai apapun. Jadi bisa dipakai formal bisa, non formal bisa gitu. Jadi tidak memandang seperti zaman dulu gitu enggak. Itu. Jadi kayak sekarang sendiri ini batik bisa dipakai untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk orang tua, semua bisa dipakai untuk kayak acara yang resmi, untuk acara-acara yang biasa bisa dipakai. Itu. Mungkin pertanyaannya cukup sekian. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Mungkin sudah Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya Ibu sebelumnya mengganggu waktunya jenengan. Yang terakhir mau foto dokumentasi Ibu. Terima kasih, Ibu, atas waktunya hari Terima ini. kasih Tuhan ya Ibu. Nah, ini dokumentasinya. Nah, kita akan ke tempat pewarnaannya. Kami diajak melihat langsung proses pencelupan warna. Pewarnaan tidak dilakukan sekali, tetapi berkali-kali agar warna benar-benar menyatu dan tahan lama. Warna yang dihasilkan pun khas tidak mencolok, namun hangat dan membumi. Setelah proses pencantingan selesai, kain batik dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Proses ini bertujuan untuk memberi warna pada bagian-bagian kain yang tidak tertutup malam. Namun kali ini, proses pewarnaan menggunakan pewarna sintetis, bukan pewarna alami. Pewarna sintetis dipilih karena lebih praktis, memiliki warna yang lebih cerah, dan waktu pewarnaan yang lebih cepat. Setelah pencelupan, kain kemudian dijemur hingga kering sebelum memasuki proses selanjutnya, yaitu pelorodan atau penghilangan malam, tahap pengeringan setelah pewarnaan.
Inilah tahap pelorodan, di mana malam batik yang menutupi motif dihilangkan. Kain yang telah melalui proses pewarnaan dicelupkan ke dalam air panas mendidih. Malam yang meleleh kemudian larut bersama air, sehingga motif-motif batik yang semula tertutup malam kini muncul dengan jelas. Proses ini menjadi tahap akhir dari pewarnaan batik yang memperlihatkan keindahan motif dan harmoni warna. Tungku besar menyala untuk menjaga air tetap panas selama proses berlangsung. Setelah proses pelorodan selesai, kain akan dibilas dan dikeringkan kembali. Para pengrajin menjemur kain batik di dalam ruangan yang terlindung dari sinar matahari langsung untuk menjaga kualitas warna. Penjemuran ini penting dilakukan setelah pelorodan agar kain benar-benar kering dan tidak lembab yang bisa menyebabkan jamur atau kerusakan warna. Ini dia dokumentasi kita dengan owner. Praktikum di Laboratorium IPAT. Ini untuk tabel pengamatannya. Ini untuk hasil eksperimennya.